Shalom saudaraku, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dan jiwa kita. Dengan bersama-sama kita memuji Tuhan, karena Allah kita layak dipuji dan disembah. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua berkat-Mu kami puji, kami sembah selama-lamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan lewat online. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya dengan tema doa jemaat. Yang pertama,
Saya ingin bagikan Kisah Rasul pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Yang pertama ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 24. Jemaat berdoa, berseru bersama-sama kepada Allah. Yang namanya berseru, suaranya agak keras ya, bukan marah tapi berseru. Berteriak minta tolong kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh serius mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar doa yang berseru. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan dalam satu gereja, biarlah seluruh jemaat berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan. Jangan bilang, itu mah bukan saya mah cuma jemaat biasa. Namanya doa jemaat. Jadi jemaat harus terlibat. Jangan bilang itu mah pendeta, para pekerja, para full time. Saya mah gak termasuk. Kalau Anda sebagai jemaat Tuhan terhisap di satu gereja, ada masalah di gereja, berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin pemimpin saudara, gerakan saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk keuangan gereja. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan yang dilakukan di gereja. Pelayanan berbentuk apapun lewat online. Supaya Tuhan campur tangan. Itu artinya berdoa. Jemaat berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan dengan sehati, sepakat, satu iman. Maka Tuhan Pak yang mendengar doa jemaat yang berseru bersama-sama dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menjawabnya di dalam nama Yesus. Kemudian yang berikut, dan dalam Kisah Rasul 12 ayat 12 dikatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, jemaat berkumpul dan berdoa. Kalau zaman sekarang, kalau misalnya memang harus berkumpul, nggak boleh banyak-banyak dan jaga jarak. Boleh berkumpul, tapi harus jaga jarak. Berdoa bersama-sama, mau adakan doa bersama. Tapi pengen ada pertemuan, nggak boleh banyak-banyak. Berapa orang? Sesuai dengan gedung, kapasitas gedung. Jadi kayak kita di Kapitol ini hanya beberapa orang saja. Boleh mau janjian datang berdoa di gereja, tapi jaga jarak, ikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan. Kita berdoa bersama-sama. Kalau mau berdoa masing-masing di rumah, yang penting satu hati, yuk kita janjian bersama-sama. Misalnya hari apa, jam berapa, tema pokok doanya apa. Kita berdoa bersama-sama supaya situasi yang terjadi sekarang Tuhan campur tangan, supaya semua umat Tuhan ada jalan keluar dalam menghadapi situasi seperti ini. Tuhan pasti dengar doa kita karena kehendak Tuhan. Ketika jemaat berkumpul berdoa bersama-sama, Tuhan dengar doa mereka di dalam nama Yesus. Kemudian doa jemaat yang berikut, isi doa jemaat dalam Kisah Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Jemaat berdoa bersama-sama, walaupun di rumah masing-masing. Kita bisa janji untuk berdoa bersama-sama. Tema doanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bangsa-bangsa semua goncang, termasuk bangsa kita. Kita berdoa supaya dijauhkan dari kekacauan, kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kemudian kita berdoa supaya dijauhkan dari perkara-perkara yang sia-sia, dari niat-niat orang jahat, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa mengalami kedamaian, ketenangan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dalam kebenaran firman Tuhan yang berikut, doa jemaat dalam Kisah Rasul 4 ayat 26, kita baca bersama-sama. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita berdoa bersama-sama. Jemaat berdoa secara serentak bersama-sama supaya dijauhkan dari orang-orang yang melawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu ketika kita doakan supaya orang-orang yang melawan Tuhan, yang merasa sombong, ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Nggak ada yang sombong lagi karena situasi yang seperti ini. Nggak ada yang bisa dibanggakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut kita lihat masih dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Kita berdoa bersama-sama supaya dijauhkan dari orang-orang yang melawan pemimpin. Kita berdoa, kita topang Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta kabinetnya, supaya Tuhan urapi mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini keluar dari kesulitan yang ada di dalam nama Yesus. Kalau jemaat berdoa bersama-sama, orang percaya berdoa bersama-sama, pasti Tuhan dengar, Tuhan akan bela bangsa ini. Karena ada jemaat, ada orang-orang percaya yang berdoa membela bangsanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut dalam Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kita berdoa, walaupun masa-masa pandemi ini, ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang diberikan roh keberanian untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tadi malam saya baca YouTube, ada seorang ibu yang berani banget di YouTube-nya itu memberitakan firman Tuhan. Dia katakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Dia bisa menjawab setiap masalah orang-orang percaya. Dan ada sepasang suami istri yang bersama-sama dengan dia. Dia bilang, ini Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat sekarang, Tuhan tidak pandang bulu, ini mereka petani orang biasa, tapi dipakai Tuhan mendoakan, bahkan mendoakan hamba Tuhan yang mengalami masalah. Dan hamba Tuhan itu dijamah. Dan akhirnya karena dia punya sakit, meninggal di dalam Tuhan. Ada bapak ibu yang berdoa, seorang petani yang punya iman yang luar biasa. Jadi gak ada alasan saudara katakan Tuhan kepada saya misalnya, atau kepada orang lain yang dekat dengan saudara, saya mah jemaat biasa, orang biasa. Gak mungkin Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat status Anda, tapi Tuhan melihat hati Anda yang sungguh-sungguh. Dan dengan iman berdoa berseru, Tuhan menjawab di dalam nama Yesus. Kemudian berdoa supaya membebaskan kita dari ancaman, tekanan dari orang-orang berwibawa. Orang-orang berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian bagi jemaat untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun masalah seperti sekarang, kita bisa berani memberitakan firman Tuhan lewat teknologi yang canggih.
Kemudian yang berikut, kalau kita dengar ada orang-orang yang mengancam, rasanya dia punya kuasa, takut. Nggak perlu takut, karena Tuhan pembela kita. Itu orang-orang berwibawa maksudnya saya di sini. Kita doakan supaya dia bertobat, dan dia dipakai Tuhan, bukan dipakai iblis untuk menekan orang percaya, tapi sebaliknya bisa dipakai Tuhan dan dia bertobat. Kemudian yang berikut, masih dalam Kisah Rasul, isi doa jemaat ya. Pasal 4 ayat 30 kita baca, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi kita berdoa bersama-sama supaya tanda-tanda heran ajaib menyertai kita, sehingga pada saat kita berdoa mendoakan orang lain di jamaah Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada tanda-tanda heran dan ajaib ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 30 ini, kita berdoa di dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Kita berdoa dalam nama Yesus, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran terjadi. Nama Tuhan dimuliakan, bukan kita. Tuhan pasti mendengar doa yang sungguh-sungguh dengan motivasi yang murni di dalam nama Yesus. Kemudian dalam Kisah Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dalam ayat firman Tuhan hari ini, ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan berani, tapi dia ditahan di penjara. Mungkin saudara bilang zaman sekarang udah gak ada, Bu. Masih ada. Kalau kita melihat situasi yang ada, kita ngikuti perkembangan yang ada. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di desa-desa, di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan di bangsa-bangsa, Engkau menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Tutup bungkus mereka dan keluarganya dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Lalu kita tekun mendoakan dia sampai Tuhan menjawab doa kita, menolong hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan dalam melayani pekerjaan Tuhan di pelosok-pelosok Nusantara dalam nama Yesus. Maka ketika kita berdoa dengan, tadi saya bagikan beberapa isi doa yang harus kita doakan, pokok-pokok doa. Nah sekarang hasil doa kita lihat ketika jemaat berdoa bersama-sama dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Hasil doa dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara katakan, zaman dulu itu, Bu, zaman sekarang udah gak ada kata siapa. Ini dalam firman Tuhan tidak dibilang zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau kita beriman sungguh-sungguh, maka kita akan menerima hasil doanya. Dan saudara, dalam firman Tuhan Kisah Rasul 4 ayat 31 ini, berdoa dengan sungguh-sungguh, mungkin bukan goyang lagi, tapi kita bisa menerima manifestasinya berbeda. Yang penting hasilnya. Hasilnya semua jemaat penuh dengan Roh Kudus ketika jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sehati. Hasilnya jemaat memberitakan firman Tuhan dengan berani, dengan tidak memandang situasi, karena mereka yakin mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti tangan Tuhan menyertai dan membela mereka, dan itu terjadi. Kemudian hasilnya doa jemaat dengan sungguh-sungguh, doa yang menggoncangkan surga sehingga Tuhan tidak tahan mendengarkannya. Tuhan segera menjawabnya. Apa masalah Bapak Ibu Saudara? Tuhan pasti mendengar ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Lakukan doa dengan sungguh-sungguh, dengan beriman. Teriak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan isi hatimu, pergumulanmu apa engkau katakan kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa Anda di dalam nama Yesus. Apalagi jemaat, apalagi seisi rumah kalau berdoa bersama-sama. Apa masalah rumah tangga, keluarga saudara?
doa bersama-sama, jangan saling menyalahkan, tapi doa bersama-sama. Maka Tuhan mendengar doa. Surga digoncangkan karena ada orang-orang percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Tuhan menjawab sesuai dengan doa kita, sesuai dengan iman kita. Dan hasilnya doa jemaat yang didoakan dengan sehati mengundang hadirat Tuhan. Tadinya di rumah ketika nggak diadakan doa, nggak diadakan mesbah, rasanya gersang. Suasananya jatuh piring aja, jatuh serok aja kesinggung. Tapi ketika mulai ada doa yang dinaikkan, suasana yang nggak enak berubah menjadi suasana surgawi. Kenapa? Mengundang doa yang sungguh-sungguh, mengundang hadirat Allah turun di rumah Anda di dalam nama Yesus, turun di rumah jemaat, di rumah orang percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian hasil doa yang berikut, doa jemaat yang menarik mujizat Tuhan. Anda butuh mujizat apa? Ada pergumulan apa yang seolah-olah berat di hadapan saudara, tapi di dalam Tuhan tidak berat. Tuhan pasti tolong. Doakan sungguh-sungguh. Sehingga ketika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, menarik mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa ada pengharapan di dalam nama Yesus. Yang butuh dana untuk pengembangan usahanya, supaya ada pendapatan, misalnya seperti yang saya katakan bercocok tanam, butuh modal, Tuhan pasti buka jalan di dalam nama Yesus. Yang penting kita mau melakukan, berusaha, bukan malas-malasan. Inilah hasil doa jemaat yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar doa jemaat yang sungguh-sungguh. Apapun masalah dan persoalan saudara, di dalam Tuhan hanya ada 3 huruf. D-O-A. Doa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama. Bagaimana kami mendengar janji-janji-Mu ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kami berdoa dengan sehati, kami berdoa dengan iman, Engkau menjawab doa-doa kami. Biarlah semua umat-Mu yang dengar kebenaran firman ini, meresponi akan kebenaran firman ini, Engkau meteraikan di hati, di pikiran kami, dalam hidup kami, mampukan kami untuk mempraktekkan dalam kebenaran firman Tuhan-Mu ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami apa yang sudah Engkau janjikan dalam kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberanian bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Berikan keberanian bagi kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menolong orang lain yang membutuhkan, supaya Engkau sendiri yang mampukan kami. Tidak ada alasan bagi kami dengan situasi seperti ini untuk tidak melayani pekerjaan-Mu. Dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jamah bangsa Indonesia. Khususnya kami mau berdoa, jauhkan dari orang-orang yang melawan Engkau. Jauhkan dari orang-orang yang melawan pemimpin dalam nama Yesus. Semua rakyat Indonesia biarlah Engkau berikan hati yang taat untuk melakukan protokol kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden dan semua menteri, para kabinet yang ada Tuhan. Engkau jamah mereka satu persatu. Hikmat-Mu menyertai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam mereka memimpin Tuhan, berikan roh yang bijaksana. Biarlah mereka mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah masalah-masalah yang ada, Hikmat-Mu menyertai pemimpin kami untuk mengatasi dengan cara-Mu, sehingga rakyat Indonesia boleh mengalami
ketenangan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga demi keluarga Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah keluarga demi keluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang penuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan, Engkau limpahkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk mereka yang sakit, apapun sakit penyakit yang mereka derita, oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong mereka, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Dan membuat jemaat untuk mengandalkan Engkau, mencari Engkau apapun masalah yang mereka hadapi. Karena kami tahu di dalam doa kami boleh berdoa kepadamu, Engkau mendengar doa kami yang kami naikkan sungguh-sungguh kepadamu, dan Engkau menjawab kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Mari kita berdoa bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, bahkan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.